Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, langsung saja di videonya ya. Jadi di sini aku membahas seputaran Kak, saya itu masih pemula tapi saya takut mau deposit di Indodax. Takutnya nanti saya trading uangnya hilang semua. Nah, ini aku jelasin ya, kayak. Jadi di Indodax ini kan tradingnya trading spot ya, bukan futur. Kalau futur itu seperti kita di Binance, itu kita kalau sekali untungnya banyak, sekali loss kalau kita modelnya limit. Nah, kita juga bisa ke cut semuanya ya, misalkan kita beli atau kita sell. Nah, itu kalau misalkan minus ya langsung bisa modal habis. Tapi kalau di Indodax itu enggak ya, karena di Indodax itu kita cuma spot. Jadi kita misalkan beli koin nih, beli XRP misalkan, beli XRP 10 koin, 10 kripto. Misalkan 10 kripto kan 350.000 nih, harganya 35.000. Nah, pada saat harga turun 30.000, nah kita koinnya itu tetap masih butuh 10 ya. Ininya masih tetap 10 koin, hanya saja harganya yang berubah. Nanti pada saat harganya naik ya, koinnya tetap utuh, harganya naik. Terus kalau misalkan gini, ada yang tanya juga kalau harganya dijual, misalkan aku udah untung nih Kak, kira-kira dijual semuanya atau enggak. Nah, itu tergantung masing-masing ya. Jadi misalkan kita punya cuma 10 koin nih, kita udah untung 100.000 nih, contohnya aja ini ya. Kita untuk 100.000 nih, aku cuma mengambil untungnya. Nah, berarti kita tetap jualnya kita berapa persen gitu, tapi nanti jumlah koinnya berkurang karena kan udah diambil uangnya, jumlah koinnya nggak tetap, jadi dikurangin jumlah koinnya. Misalkan harganya jadi 50.000 nih, kita jual 3 koin nih 150.000. Nah, kita belinya modelnya cuma misalkan 500.000 kayak gitu ya. Nah, kita masih tetap punya koin kriptonya ya, cuma berkurang. Nah, dan di sini teman-teman, kalau misalkan kita entry nih, ada yang tanya juga kalau kita entry tapi kita cancel, itu kita nggak akan kena biaya fee ya, karena kita belum berhasil beli. Tapi kalau udah berhasil beli, maka kita akan kena biaya fee-nya ya. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Karena di sini spot itu resikonya minim. Jadi buat teman-teman yang masih pemula yang mau belajar trading, bisa belajar di Indodax dulu. Nanti kalau sudah kita tahu gimana cara melihat candlesticknya, gimana cara melihat marketnya, maka kita bisa mulai trading yang seperti futur kayak di Binance gitu. Kita lebih cepat mendapatkan untung kayak di BTC Dana, seperti itu ya. Kalau di Pintu itu juga bisa sekarang futur sama spot. Di Thrift itu juga bisa ya, cuman saya udah lama nggak trading di sana. Nanti kapan-kapan saya akan coba karena nggak semuanya menggunakan Indodax ya. Ada yang menggunakan Binance, ada yang menggunakan Pintu. Jadi nyamannya di mana ya itu yang dipakai ya. Nah, di sini kan kalau cara ngelihatnya market ya udah, kita tinggal cek aja di sini yang penurunnya paling banyak. Tapi ada tapinya ya. Walaupun di sini penurunannya paling banyak, misalkan 33% nih. Nah, nggak harus juga kita membeli ini karena kita harus melihat kondisi marketnya itu seperti apa. Nah, kalau kondisi seperti ini, mendingan kita nggak usah trading dulu, kita nunggu harga di bawah dulu. Kan teman-teman bisa lihat ya, harga terendah aja 260 rupiah, tiba-tiba ke harga 6.000, sekarang tinggal 1.500. Artinya kalau kita beli di 1.500, kita bakalan nyangkut di bawah. Nah, ini kan volume di sini. Terutama untuk harian, mau scalping mau harian, kalian harus melihat ini di satu hari. Kenapa? Karena di sini terlihat ini volumenya akan turun dan ini akan turun lagi. Kalau misalkan kondisi seperti ini, kalau mau beli di harga berapa? Beli di harga yang 3 digit aja, misalkan 300 perak, 400 perak, 200 perak, seperti itu. Kita beli kembali ke harga semula di sini ya. Karena ini 1.500, kalau teman-teman beli nanti bakalan nyantol, dan nyantolnya itu lama banget. Oke, jadi kalau ngelihat di 1 jam memang kelihatannya naik 1.400, tapi nanti ini volumenya turun ya. Hati-hati, jangan ketipu yang seperti ini ya. Kalau mau beli silahkan beli, tapi yang di harga 3 digit aja ya. Pokoknya di harga di bawah 500 aja. Menunggu lama nggak apa-apa, tapi kita nggak bakalan nyangkut. Pokoknya yang seperti ini di satu hari ini bukan posisi untuk beli. Nah, misalkan ini ada satu lagi merah di hari berikutnya, nah di situ terlihat apakah dia akan naik turun. Nah, teman-teman bisa membeli. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih smart. Walaupun kita pemula, kita juga harus ngecek
semua kripto yang mau kita beli. Makanya sebelum kita membeli, kita cari info dulu kripto itu larinya kemana, bisa ditradingkan atau enggak, seperti itu ya. Jadi bukan asal kita membeli hanya melihat di sini, itu enggak. Nah, di sini itu penurunan di dalam 24 jam terakhir ya. Emang di sini untuk cara mudah kita melihat pertumbuhan kripto itu sendiri, naik turunnya dalam 24 jam itu berapa persen. Tapi enggak 100% untuk menentukan pembelian, karena di sini banyak kripto kita harus menyesuaikan, harus melihat kripto itu gimana candlesticknya gitu ya. Karena ada juga yang turunnya langsung 30% itu, apa turunnya langsung 50% itu karena yang tadinya itu harganya udah di bawah tapi dia langsung pump, langsung naik ke 100%, 200%, kan ada ya seperti itu ya. Jadi bukan dari situ untuk menentukannya. Contoh ini di sini juga ada nih. Di sini ada turun sampai 12%. Ini di 1 jam terlihatnya seperti ini. Yang harga tadinya 500 jadi 600 gitu ya. Jadi 800. Nah, di satu harinya gimana? Di satu harinya di sini ada kenaikan ya. Yang tadinya di sini harga 280, nah sekarang udah 600. Nah, kalau kita mau beli kira-kira gimana? Kita harus melihat di sini turun yang terendahnya, baru kita akan membeli. Nah, untuk di 1 minggu juga sama, dia akan ada penurunan dulu, jangan beli ya. Ini aja di sini yang harganya dalam waktu 1 minggu harga 280 menjadi 3.600. Nah, contohnya seperti ini ya, yang tadinya harganya cuma ribuan, cuma 200 perak, tiba-tiba langsung ke 3.600. Nah, mikirnya kita udah turun segini nih, aku bisa membeli, jadi nanti naik lagi ke 3.000. Enggak, kalau sudah pump mengekor seperti ini yang dihitung itu di area sininya. Yang ekornya ini enggak, karena dia cuma pump langsung turun kan. Jadi ini ketemunya, ini harga opennya ya, untuk harga close-nya di 676 seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman beli yang seperti ini, beli lagi kembali di harga seperti ini, kembali di harga seperti ini, beli aja, pasang harga di harga 200 seperti itu ya. Jangan beli di harga 500, 400, jangan, karena itu triknya. Walaupun kita nunggu lama gak apa-apa, tapi kita bisa mendapatkan profit. Jadi trading itu setiap poin itu enggak setiap hari kita bisa ditradingkan. Makanya kenapa saya selalu bilang money manajemennya itu, keuangannya itu harus benar-benar ditata, enggak semuanya dibelikan. Jadi pada saat kita nyangkut, kita masih ada stok uang untuk trading di kripto yang lainnya ya. Nah, kalau di sini kan saya lebih banyak ke prakteknya. Jadi kenapa saya selalu rekod, karena saya mau langsung menunjukkan seperti ini pergerakannya gitu. Jadi pada saat ngomong saya juga melihat bentuk candlesticknya itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kita untuk yang trading pertama kali di Indodax itu uangnya nggak bakalan hilang. Nah, tipsnya juga sama, kita juga harus mengatur money manajemennya, terus biar kita pada saat nyangkut kita bisa membeli lagi. Dan kita kalau misalkan melihat harga yang turunnya drastis, kita juga nggak langsung beli, karena kita harus mengecek dulu kondisi market itu sendiri. Meskipun pemula, dengan cara ini teman-teman akan memahaminya. Setiap penurunan itu akan ada 3 candlestick, 4 candlestick, bahkan sampai lihatin kalau ini jumping, ini berapa candlestick aja ya, berapa hari aja turunnya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, triknya kalau sudah rata seperti ini swing ya, jadi dia naik turunnya cuma di harga itu aja di beberapa hari. Nah, teman-teman bisa mulai ambil posisi. Nah, nanti pada saat naik teman-teman bisa di sell otomatis gitu ya. Jadi kalau di posisi rata seperti ini dia itu bisa naik, bisa juga turun. Jadi ditunggu dulu. Misalkan rata seperti ini, tiba-tiba dia pump, nah teman-teman bisa membelinya. Nah, kalau untuk di 1 hari dia kan volume juga seperti ini, apakah dia naik atau turun, kita bisa ngelihatnya ya. Kalau untuk di sini itu kan untuk scalping, tapi ini keuntungannya dikit ya.
ini naik turunnya. Tapi kalau 2 digit kayak gini lebih cepet ya, misalkan harga 300 kita beli di harga 200, itu udah untung banyak ya, karena ini cuma 3 digit modal kecil seperti itu. Tapi hati-hati lagi dalam membelinya, nggak asal ya. MTC kemarin bener kan, MTC kemarin kalau nggak salah harganya 330, nah sekarang udah 191 kan. Kemarin pada saat itu aku menjual di 330 dan prediksi aku emang bener kan, setelah itu dia bakalan turun. Dan di sini untuk volumenya turun. Nah kalau kita mau pasang lagi, pasang di harga berapa? Untuk MTC teman-teman bisa pasang di harga di bawah 200 kan, kemarin aku bilang. Misalkan kalian beli aja di harga 170 nih, misalkan contoh kita beli di harga 170, tulis aja di sini limit order terus 170 seperti itu ya. Jadi caranya cukup mudah. Nah kemarin kan udah di video sebelumnya yang aku mendapatkan keuntungan itu. Nah ini kan teman-teman bisa membaca nih kayak gini, ini kenaikan tapi cuma ngekor kan, ini juga cuma ngekor kan. Ya udah, kalian ngikutin lagi di sini, beli pasang harga di 170, nanti jual lagi di harga 300-an kan, tetap untung itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya caranya. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.